Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan berkaitan dengan kalau untuk web kedua ya kita bahas IRD. Kemudian kalau untuk web ketiga kita bahasnya mengenai SQL ya sama DML. Nah, untuk pertemuan hari Ya, ini kita berbicara mengenai praktikum bagaimana instalasi VirtualBox, kemudian sistem terdistribusinya ya, database terdistribusinya. Jadi kami dari tutor ya, eh, mahasiswa bisa mempraktekkan bagaimana instalasi ya dari VirtualBox. Jadi Ibu Mangga, Ibu Eka ya di apa namanya di share screen-nya untuk saya bisa lihat bagaimana instalasi dari VirtualBox-nya Ibu supaya kami bisa paham mengenai sejauh mana Ibu sudah mempraktekkan ya dari modul yang sudah dibagikan, modul praktikumnya. Mangga Ibu nanti sambil diarahkan ya. Nggak apa-apa santai aja, sok. Nggak apa-apa santai aja. VirtualBox-nya coba di share screen dulu, terus bisa disimulasikan bagaimana VirtualBox itu diinstal ya. Ubuntu-nya juga sudah di-download, Bu. Kebetulan itu ukuran filenya itu 5,6 giga semalam itu ya. Karena pada saat siang itu downloadnya sangat lama. Jadi downloadnya sangat lama. Jadi saya downloadnya malam, tengah malam itu baru cepet 1 jam udah ke download. Jadi download belum Ubuntu-nya. udah tadi udah ada file ISO-nya Ibu. Ya, sok. Dibuka dulu ya di share screen. Coba saya pengen lihat untuk instalasi virtual box-nya seperti apa. Yang ini kan ya Bu? Ya, ini kan udah di downloadnya sesuai link, Bu. Iya, sesuai. Sesuai link. Oh, ini mau Oracle Virtual Box. Nah, coba Oracle Virtual Box. Oke. Udah dibuka ya coba Bu Ubuntu-nya Bu diinikan. Ini jadi masuknya kemana ya Bu? Coba bentar. Ke- Bentar, Bu. Eh, Oke, itu kan udah dibuka ya Bu, sudah terpasang apa namanya virtual box-nya, apa namanya, kemudian kalau sudah dibuka, bentar Ibu, untuk langkah-langkah instalasinya mengikuti ini enggak, mengikuti apa namanya yang sudah di apa langkah-langkahnya sesuai yang di modul praktikum Bu. Kayak ini mah tas kita. Bentar. Ibu maaf sebelumnya boleh izin rekam juga ya? Enggak ya? Buat nanti latihan lagi. Oh iya, silahkan. Oh.
Beri rame. Kalau Ubuntu-nya sudah di-download ya, Bu? Udah Ibu, udah ada ISO-nya. Oke, dari tampilan tadi ya, Bu, sok sekarang ya, apa namanya, file. Klik file, Bu. Mm-mm. File, new ya. File, new. Bisa langsung ke sini mungkin ya? Ya, benar-benar. Di file new, nah, VM-nya ya. Namanya Ubuntu, Bu. Ya, namanya Ubuntu. Langsung di next aja. Ya, ini ya mungkin belum belum melihat belum dipraktekkan full ya, yang dari praktikum mah udah jelas itu ya, semuanya sudah ada di sana. Coba. Terus kemudian default ya itu mah langsung oke aja, Bu. Oke. Aja. Nah, kan udah ya, udah. Nah, kalau itu kan berarti sudah apa namanya? Ini sudah selesai ya. Jadi sudah selesai membuat mesin virtual baru. Selanjutnya, Bu, Ibu sempat dibaca nggak materinya, Ibu? Mohon Hmm. maaf. Belum kebaca Ibu, tadi masih koreksi tugas 2 dulu. Oh, oh iya ya, kejar target tugas 2 ya. Terakhir teh besok ya, Bu? Tanggal 1, tanggal sehari hari ini. Iya, besok tanggal 1. Buat Tanggal 1 deadline ya. sendiri jam 3 atau jam berapa ya? Ya pokoknya mau besok udah, kalau nggak salah siang. Hmm. Nah, kemudian nanti Ibu masuk ke ini penyimpanan. Bentar. Nah, klik penyimpanan, Bu. Diklik penyimpanan. Nah, itu kan ada general system ya. General system, display, storage. Di storage ya. Oh ini? Di storage. Kemudian, mohon maaf ya, Bu, saya flu. Barangkali Iya. takutnya kurang jelas. Oke, storage. Terus kemudian klik bawahnya, Bu, yang di bawah ini, di bawah yang empty, klik empty. Yang kan ada controller ADE ya. Nah, empty, oke. Terus kemudian dari sana, apa namanya? Klik kanan, Bu. Bukan, Oh, bukan yang di empty mah sini klik, nih. klik, klik ya, klik kanan coba. Oh, udah ini yang di kanan udah ini ya. Yang apa namanya, yang atribut drive optik kan udah ya itu ya. Yang Mm-mm. di gambar CD, Bu, kan di apa namanya, optical drive IDE primary Mm-mm. device kan ada gambar disk ya. Coba klik yang Mm-mm. choose a disk file. Mm-mm. Oke, klik, klik. Nah, klik Ubuntu-nya. Jadi pilih Ubuntu-nya ya. Open, open. Tapi ininya nggak bisa kosong. Oh, berarti itu file Ubuntu-nya harus dibuka dulu, Bu. Keluar dulu aja. Nggak usah keluar Oh. dari VirtualBox. Masuk ke folder yang sudah di-download tadi ya. File exe yang Mm-mm. Ubuntu-nya tolong dibuka dulu. Di-download. Coba. Yang ini kan ya Bu. Ya, tadi downloadnya di mana disimpannya? Coba buka dulu. Yang Nah, Ubuntu. ini Sudah selesai di-download kan, Bu? Tapi udah. Apa hmm, belum ya? Bentar, dicek dulu. soalnya tadi ada filenya. Apa yang ini ya? Biasa nama langsung.
Bukan di ini Bu, bukan di ini. File Ubuntu yang sebelumnya Ibu download. Ini kan yang sudah dibuat melalui VirtualBox ya. Coba Mm-mm. file Ubuntu-nya Oh, yang sudah Ibu apa namanya yang download sebelumnya. Ada nggak? Ini nih yang ketiga. Klik. ini Ya, klik. Belum dibuka ya? belum. Klik. Oke. Ditunggu dulu. Kalau menurut saya mah Kalau modul praktikum UT mah lumayan lengkap, Bu. Mungkin karena yang membedakan itu cuman ada versi lama dan versi baru ya. Jadi dari SQL-nya misalkan versi lama itu pakai petik satu, versi barunya enggak gitu aja sih. Cuman kita lebih harus teliti. Ibu mohon maaf, ini laptopnya berapa RAM-nya, Bu? Berapa? 4, 6 8, giga atau kalau berapa? 8. 8. Oke. Sok dipraktekin dulu ya. Kemarin juga kebetulan kan laptop saya penuh ya. 8 giga tapi penuh. Untuk instalasi apa namanya open open. Oke, sudah kembali lagi ke virtual Bu. Yang Ini ini sama terus ke ya, ke storage. storage, kemudian yang empty. Mm-mm. Ya di empty Ubuntu, klik klik dulu baru open. Kenapa nggak ada ya? Bentar. Kalau ini fungsinya buat apa, Ibu? Ubuntu itu OS-nya. Jadi gini ya Bu, untuk sistem terdistribusi itu seperti ini konsepnya. Jadi kita punya satu database, tapi bisa digunakan ke beberapa lokasi. Berarti bisa menggunakan komputer yang berbeda di beberapa lokasi. Jadi database-nya satu ya, tapi bisa digunakan ke beberapa komputer. Yang dimana komputer tersebut itu bisa berdekatan, bisa juga berbeda lokasi, sehingga sistemnya terintegrasi. Jadi uji cobanya untuk sekarang itu kita bikin satu database yang sebelumnya sudah kita buat ya. Database rumah sakit sudah dibuat kemarin pakai SQL. Udah, Bu, kemarin. Ya. Jadi gini Bu, kalau secara garis besar, misalkan sebuah rumah sakit ya, nggak usah rumah sakit lah, misalkan kayak Alfamart ya, Alfamart, Indomaret, saya contohkan di sini Alfamart. Alfamart itu kan ada di berbagai daerah ya, contohnya di satu kota aja, itu kan ada beberapa bahkan puluhan ya. Tapi di Alfamart itu punya satu database, database pusat, database yang terintegrasi ke semua wilayah Alfamart yang ada. Jadi setiap transaksi itu terekam. Jadi sistem terdistribusi itu seperti ini. Kita punya satu database perusahaan yang dimana seluruh perusahaan cabang itu bisa mengakses satu database ini secara bersama-sama gitu Ibu. Jadi untuk uji cobanya di sini kita pakai VirtualBox. Jadi VirtualBox ini kita apa namanya? Kalau dianalogikan itu kita punya dua komputer. Jadi komputer kita ya ada dua OS ya, ada dua komputer, dua OS. Berarti komputer kita dengan VirtualBox. Yang dimana komputer kita itu dikatakan sebagai komputer satu, VirtualBox dan Ubuntu OS-nya Ubuntu itu adalah apa namanya komputer kedua. Jadi nanti kita uji coba ya, kita uji coba apa namanya satu database rumah sakit yang kemarin kita buat itu diakses melalui komputer kita dan VirtualBox melalui OS Ubuntu seperti itu, Bu. Jadi intinya kita bikin sistem terintegrasi satu database bisa digunakan oleh beberapa komputer dan di mana lokasinya itu bisa berdekatan, bisa di lokasi yang berbeda seperti itu. Ada gambaran, Bu? Ada. Ya, jadi gini ini ya. Jadi kenapa sih kita harus download VirtualBox? Kita harus install VirtualBox. Jadi kita itu seolah-olah punya dua komputer gitu, ya. Mm-mm. Terus kenapa sih harus Ya, ada Ubuntu? Jadi komputer itu kan butuh OS ya, kita juga pakai Windows. Jadi nanti di VirtualBox itu juga harus ada sistem operasinya, yaitu Ubuntu, seperti itu.
Jadi nanti Oh kita punya iya. dua komputer. Nah, di praktikum selanjutnya di sistem terdistribusi, nanti Ibu bisa baca-baca lagi ya di sana juga. Itu kan berkaitan dengan tugas tiga ya. Jadi nanti Bu itu apa namanya di apa di tugas tiga itu kita mempraktekkan bagaimana sih buat replika database supaya bisa dikelola melalui komputer kita dan VirtualBox melalui Ubuntu tadi. Gitu. Tapi memang ya kekurangannya kemarin yang saya baca dan sharing-sharing juga ke teman-teman tutor yang lain, ada beberapa komputer yang memang tidak support karena untuk instalasi ya, kalau VirtualBox-nya saja makan kecil ya. Kalau sudah masuk nanti Ubuntu-nya itu biasanya akan terkendala di memori, Bu. Saya juga nggak berhasil ya. Jadi di sini saya suruh ibu mempraktekkan terlebih dahulu itu supaya apa? Supaya ibu tuh lebih paham. Oh, jadi kenapa sih saya harus download ini, kemudian install ini, install kemudian apa? Download dan install ini, gitu ya, VirtualBox dan Ubuntu. Supaya tujuannya kita bisa membangun sistem terdistribusi yang dimana satu database bisa digunakan oleh beberapa lokasi, yang artinya satu database bisa diakses oleh lebih dari satu komputer, gitu. Coba Bu Hmm. nanya, ini teh, Ibu kemarin Ubuntu-nya berhasil nggak downloadnya? Bu ini Bu Berhasil tadi nanti mah, Bu. dikasih nama dulu Bu. Bentar, bentar Bu. Saya lupa-lupa ingat ini step-stepnya ya, bentar. Oke Bu, buka dulu ya Bu. Dicoba sekali lagi Bu di empty ya udah. Terus kemudian ini choose this file, mangga. This file. Ubuntunya dibuka, diklik dulu Ubuntunya, Bu. Ubuntu. Bukan yang tadi, Bu. Yang Bukan ke tadi sini ya? muncul. Kembali lagi, Bu. Kembali. Oh, Nah, ini diklik ini. foldernya, open. Mm-mm. Kenapa kosong ya? Apa coba download ulang aja gitu, Ibu? Gimana, Bu? Apa coba di download ulang aja gitu? Lami, Ibu. Lama banget. 5,9 giga, Ibu. Mangga, sok cobian. Di link internet Ibu lebih bagus di sana. Coba dicoba dulu Bu. Kalau Oh, misalkan lama mah nggak usah kita apa namanya ke sistem terdistribusi aja. Dicoba dulu aja apa enggak. Jadi pada intinya Ibu paham ya Bu, kenapa sih harus ada iya. VirtualBox sama Ubuntu? Iya. Kalau yang prosedur sudah ini sudah dipraktekkan Ibu. Yang mana, Bu? Yang praktikum selanjutnya di aktivitas sebentar saya buka dulu. Aktivitas berapa ya? Nah, di aktivitas 12 basis data terdistribusi. Coba. Tuh ya Bu, 5, berapa ini? Hampir 6 giga. Ya kan? Aktivitas 12 ya. Coba dilihat aktivitas 12 buka ke bawah praktikum. Mm-mm. Di Oh, praktikum, ini ya. ya panduan praktikum, transaksi dan basis data terdistribusi. Udah Bu santai aja ya prakteknya. Gak usah malu kalau misalkan kesulitan. Karena kami sebagai tutor itu kan memang mengarahkan ya Bu,
walaupun ada apa namanya keterbatasan untuk interaksinya ya karena online. Mungkin nanti kita bisa bersama-sama. Oke, Bu, buka, Bu. Yang ini. Ya, praktikumnya coba di bawah. Nah, jadi pertama-tama kita itu kan berhubungan dengan tugas ya. Tugas ini mau Bu, Hmm. coba ya kita bersama-sama supaya Ibu nanti tugasnya minim kesalahan ya, paham lah intinya. Baik, ke bawah Bu. Nah, ini kan database yang kemarin kita buat ya dari IRD-nya sudah kelihatan. Berarti langkah pertama, Ibu buka dulu SAM. Ini sudah dipraktekkan belum? Mohon maaf. Udah. Yang ini. Mohon, dah. Yang ini kan ya. Ya, ini kan udah Udah. dibuka nih, udah diaktifin page-nya sama SQL-nya. Berarti apa namanya server dan database-nya sudah aktif ya Bu, tidak ada error. Oke, kemudian apa namanya? Ibu coba buat nih, buat prosedur ya, prosedur. Coba Bu scroll ke bawah, sudah dicoba Bu buat prosedurnya? Hmm, yang ini bukannya. Yang Ya, ini. yang ini ke bawah lagi, ke bawah. Ya, Ini. ya. Sudah dipraktekkan belum Bu? Belum. Sudah atau belum, Bu? Belum. Oke, saya contohkan dulu ya. Coba Ibu keluar dulu, nanti saya jelaskan ya. Oke. Tampil ya, Bu, yang tampil layar tampilan dari saya. Iya. Oke, jadi kan di sini ya, kita akan mencoba yang membuat, walaupun tadi instalasi VirtualBox-nya tidak berhasil ya, dikarenakan, apa namanya, ini OS Ubuntu-nya sepertinya gagal download ya Bu, sehingga kosong, tidak bisa dimasukkan ke VirtualBox. Jadi VirtualBox itu kayak komputer lah ya Bu, komputer yang butuh OS. Jadi OS-nya kalau di VirtualBox itu OS-nya pakai Ubuntu, kalau di kita itu pakai Windows gitu. Jadi kita punya dua komputer kalau berhasil. Komputer satu komputer kita, komputer duanya adalah VirtualBox tadi yang sudah diinstalkan Ubuntu ya Ibu. Nah, kemudian ketika tujuannya penginstalan tadi membuat dua OS dalam apa di dalam satu komputer itu seolah-olah ada dua komputer ya melalui VirtualBox, maka kita akan membuat yang namanya basis data terdistribusi ya Ibu. Basis data terdistribusi ya di mana basis data terdistribusi seperti yang saya sampaikan sebelumnya jadi apa namanya basis data jadi satu basis data yang bisa diakses melalui lebih dari satu komputer yang letaknya itu bisa berdekatan ya dalam satu wilayah ataupun beberapa wilayah ya tapi database-nya satu itu disebut dengan sistem yang terintegrasi jadi seluruh data tersimpan di dalam satu database misalkan Alfamart tadi ya jadi Alfamart itu punya database pusat data master ya yang dimana seluruh transaksi di berbagai lokasi Alfamart ya baik di Jawa ataupun di luar Jawa itu akan terekam di dalam satu database sehingga kantor pusat itu bisa melakukan pengontrolan ya terhadap stok barang, kinerja karyawan dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk ya praktikum transaksi sekarang kita menggunakan database yang sudah kita buat kemarin. Jadi Ibu silahkan dibuka database-nya PHP MyAdmin-nya ya melalui SAM. Ya, kemarin kan database rumah sakit silahkan dibuka ya Ibu.
Nah, jadi sudah diaktifkan tadi ya untuk sumnya. Kemudian kita masuk ke praktikumnya ya. Praktiknya di mana pada apa namanya database distribusi kita diajarkan atau harus paham mengenai store prosedur ya. Ini mana store prosedur ini kita membuat prosedur ya atau perintah ya atau kumpulan perintah yang terprogram dan siap dipanggil untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Yang pertama adalah commit ya, commit. Jadi kita membuat sebuah prosedur yang diawali dengan bikin, kemudian diakhiri dengan end. Yang dimana di sini perintahnya adalah untuk memasukkan. Jadi perintah insert to ya. Nanti Ibu kalau misalkan praktikum ya, kalau kita pakainya ya versi terbaru di tabel ini nggak boleh pakai petik ya Bu, nggak boleh pakai petik. Oke, saya praktekkan ya Bu ya. Untuk membukanya ya, tinggal klik admin saja. Nanti langsung kita masuk ke PHP My Admin ya Ibu. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini ya di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Jadi untuk cara membuatnya tuh seperti ini. Klik database-nya dulu ya, klik database-nya. Rumah sakit, kita masuk ke rutin. Ya, ke rutin. Di Ibu maaf kita saya dipotong. sudah membuat apa namanya beberapa prosedur ya Ibu ya, sudah membuat beberapa prosedur. Oh, mohon maaf, tidak tampil ya. Iya. Eh, saya lupa Bu, ini pakai Zoom ya. Zoom kan harus per halaman. Bentar. Oke, tampil ya Bu. Jadi pertama ya, tadi stepnya kita buka, kita klik admin ya untuk masuk ke PHP My Admin. Jadi kalau misalkan tadi di sumnya sudah oke, tidak ada error, maka kita sudah terhubung dengan database ya, maka kita bisa akses PHP My Admin untuk membuat database. Database yang sebelumnya kita buatkan rumah sakit 2 ya Ibu ya. Rumah sakit 2 ya di sini ya, di rumah sakit 2. Untuk membuat prosedur, maka kita bisa klik langsung rutin. Ya, rutin. Di sini sudah saya membuat beberapa prosedur. Cara membuatnya seperti ini, Bu, ya. Ada create new routine. Jadi kita buat perintah, ya. Create new routine, misalkan, ya. Karena di sini sampai 7, maka untuk pembuatan selanjutnya itu harus tidak boleh sama 7, ya. Berarti selanjutnya berarti 8. Oke, prosedur mah jangan dirubah. Di sini, apa namanya? Dicontohkan ya pada Ibu sambil lihat di apa namanya modul praktikumnya ya Bu, supaya nanti beriringan. Ibu buka halaman berapa ini nggak ada halamannya ya. Coba Bu cari di komit Bu, komit ya. Tadi yang terakhir dibuka di komit. Bentar. Ibu sambil dibuka di sini ya Bu. Nah, di komit ya. Kita praktekkan ya. Nanti gantian Ibu yang praktek ya. Supaya saya tahu sejauh mana pemahamannya. Santai aja ya Bu, jangan tegang. Kita bersama-sama belajar. Jadi PHP My Admin, kita masuk. Ibu perhatikan apa namanya modul tadi ya supaya beriringan. Jadi pertama kita harus memasukkan dulu yang dicontohkan di sini akan menginputkan data pasien. Berarti pertama ID pasien kita masukkan ya Ibu ya. Terus selanjutnya, kalau ID pasien kan ada nama pasien. Ini sudah ada karena sebelumnya sudah diinputkan ya. Kalau misalkan ibu nanti harus diinputkan dulu. Setelah nama pasien berarti ada alamat dan ada jenis kelamin. Kemudian untuk tipenya kita samakan. ID pasien itu kan integer ya Bu ya. Di sini value-nya adalah 3 ya. Harus disesuaikan dengan basis data yang sudah sebelumnya kita buat ya. Terus kemudian nama pasien ya, nama pasien. Nama pasien di sini adalah 30 kemarin yang sudah ditentukan.
alamatnya 100, kemudian jenis kelaminnya adalah satu ya. Karena satu itu laki-laki, dua perempuan kemarin. Setelah itu, setelah kita sudah memasukkan field-fieldnya apa saja ya, yang ada di dalam database ya, berarti ID pasien itu kalau misalkan di IRD ya, entitasnya adalah pasien, atributnya ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Selanjutnya kita masukkan perintahnya di sana dicoba. Oke, terjeda ya Bu sebentar. Oke, di sini kan jadi kita harus tentuin dulu masuk. Jadi kalau kita mau perintahkan masuk ke tabel pasien, berarti field-fieldnya harus dimasukkan terlebih dahulu beserta dengan apa namanya tipe datanya. Kalau pasien kan integer, nama pasien adalah varchar, alamat varchar, jenis kelamin INT ya. Kemudian kita masukkan perintahnya untuk membuat prosedur ya pada basis data ya, pada menu rutin kita commit ya itu dimulai dari begin ya. Klik enter aja. Setelah begin ada start transaction titik koma, kita masukkan perintahnya. Perintahnya itu adalah kalau insert itu insert into tabel yang akan dimasukkan tabel apa? Yang di sini yang kita masukkan adalah tabel pasien. Coba diperhatikan ya di modul itu kan ada petik ya. Kalau versi terbaru itu enggak ya Bu, langsung aja pasien. Nah, tabel pasien kurung buka di sini itu kita masukkan field-fieldnya apa saja. Berarti kita masukkan yang ini. Berarti ada ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian alamat pasien, dan jenis kelamin. Oke, kita enter. Ini kan berarti akan dimasukkan ke tabel pasien dengan field berikut. Kemudian selanjutnya adalah values. Values di sini isinya. Jadi isinya apa saja? Berarti kalau ID pasien di sini kan integer ya, berarti nggak boleh pakai petik. Berarti saya contohkan misalkan 11 ya. 11 koma, nama pasiennya siapa? Misalkan namanya Yoga, Yoga Nugraha misalkan ya, Yoga Nugraha. Berarti harus pakai petik ya Bu kalau varchar. Kemudian alamat pasien pakai petik lagi karena varchar. Berarti misalkan Jakarta, Jawa Barat misalkan ya, Jawa Barat. Oke. Selanjutnya jenis kelamin adalah apa namanya integer ya, berarti nggak boleh pakai petik. Misalkan di sini 2, jadi koma selesai kan ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah diinputkan itu selanjutnya seperti apa. Jadi ada select. Select di sini adalah menampilkan apa yang sudah diinputkan. Select. Jadi tampilkan dari, berarti from, tabelnya apa? Pasien. Kemudian apa namanya? Titik koma dan diakhiri dengan N ya, N. Setelah itu kita go. Nah, kan tersimpan ya di transaksi 8. Di transaksi 8 ini untuk memunculkan data kita klik execute ya. Kita masukkan value-nya misalkan nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa, langsung kita go. Bisa muncul ya Bu, Yoga Jakarta, jenis kelaminnya 2. Itu cara membuat prosedur menggunakan komit. Coba sekarang Ibu praktekin Bu, bikin apa namanya? Bikin prosedur. Enggak, sok santai aja langsung share screen Bu, nanti diarahkan ya.
Dari sini langsung ke... Sok share screen dulu, Bu. Share screen dulu. Sok. Nah, Oh, belum muncul? belum. Sok. Bentar, bentar, bentar. Sok, Mangga. Silahkan. Oke. Sudah kan? Klik dulu database sebelumnya, database apa? Rumah sakit ya? Udah. Klik dulu, Bu, rumah sakitnya. Atas. Nah, itu. Klik. Terus pilih rutin. Rutin. Yang Hmm. struktur SQL. Yang atas, Bu. Kan ada struktur SQL, Oh search iya. query. Ya, oke. Diklik. Kemudian kan ini belum bikin perintah sama sekali ya, berarti create new routine. Kita buat berarti transaksi satu ya Bu. Hmm. Oke, transaksi satu. Oke, selanjutnya di parameter ya, di parameter Ibu silahkan masukkan apa namanya? Dimasukkan Bu, agak besarin bisa nggak ini layarnya? Apa namanya yang create itu bisa digedein Bu? Coba create new routine kanan kirinya bisa digedein. Gitu. Oh, Nah, oke. Oke, Ibu masuk ke parameter ya Bu, ke parameter itu kan ada direct name, type, blade ya atau value. Itu mah jangan di ini, langsung ke name ya. Kalau kemarin kan kalau berkaitan dengan tabel pasien berarti ada ID oh, underscore pasien. Coba masukin. Tipenya integer ya Bu ya. iya. Integer udah, panjangnya 3. Sok masukin. Terus add parameter. Oke, setelah ID pasien apa kemarin yang dibuat? Hmm. Nama pasien, so. Iya. Tipe datanya kalau nama itu varchar ya, karena teks panjang. Jadi bisa diisi Oh, angka dan simbol. Panjangnya 30, Pak Bu. Ibu maaf mau tanya. Iya, Kenapa yang nama pasiennya nggak pakai teks? kalau teks itu teks W aja. Kalau ada titik koma nggak bisa dimasukin. Oh, Jadi begitu ya. Kan kalau nama itu kan suka ada ya N titik siapa ya. Nah, terus misalkan pakai gelar, kan ada titik koma, nah itu mah nggak bisa kalau teks aja. Kalau varchar itu bisa, Bu. Jadi aman ya. Jadi nyari oh aman. iya. Bisa pakai teks, tapi kekurangannya itu nggak bisa memasukkan simbol ya, simbol ataupun angka. Misalkan kalau misalkan ada angka, memang sih kalau kemungkinan ada angka kan sedikit. Tapi kan Hmm. kita kalau misalkan buat sistem itu kan bisa digunakan semua orang gitu. Oh iya. Oke, selanjutnya berarti alamat. Nah, alamat kan juga panjang ya, teks panjang ya. Kalau alamat apa Hmm. gitu kan ada huruf, angka ya Ibu ya. Kalau pakai teks mah nggak Iya. bisa nanti. Jadi lebih aman pakai varchar saja. Oh, oke. 100 Bu. Oke, add lagi. Berarti yang terakhir adalah jenis kelamin, add parameter. Jadi nanti ya kalau misalkan mau buat untuk tabel lainnya pun sama, harus disamain ya. Antara nama, tipe, dan panjang teksnya atau panjang karakternya. Jenis kelamin mah satu karakter aja, satu dan dua. Kalau nggak salah mah satu lagi-lagi, dua perempuan, nggak tahu kebalikannya. Oke, sudah masuk ke perintah. Udah aja scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Oh, jangan Hmm. terlalu bawah. Nah, masuk nih yang baris pertama. Di commit itu yang dimulai pertama adalah apa tadi? Begin. Ya. Begin. Ketik aja bikin enter. Nah, enter Bu. Oke, bawahnya lagi, kemudian start transaction. Nah, itu kan ada enter aja, enter spasi stop transaction.
Spasi, Oh, ini ya. ya, titik koma, Bu. Adanya titik koma, makanya anak IT itu sangat-sangat perhatian tuh apa? Karena titik koma juga diperhatikannya, Bu. Bener, Ibu pemrograman. Sok, salah koma, titik koma, error. Bener kan? Iya. Pemrograman. Coba. Terus, apalagi tadi coba lihat modul. Start, begin. Kita akan masukkan. Kalau masukkan apa, Bu, kemarin? Insert. Insert, ya. Insert. Insert into. Sok, Bu. Insert Insert. into. eh, Lagi, Bu. Nah, into. Tabelnya apa, Bu? ID pasien. Pasien. Coba pasien, ketikan pasien. Oh, Jangan-jangan pasien, pasien. Nah, itu enter ke bawah. Nah, kan ada ya itu tuh jadi tabel apa saja sih yang ada di rumah sakit gitu. Kurung buka, so, oh. di kurung buka itu Ibu silakan dimasukkan ya, kurung buka, Ibu silakan masukkan field-fieldnya yang sudah kita masukkan di parameter tadi. Hmm, maaf yang mana Ibu? Itu yang tadi ID pasien sampai dengan jenis kelamin masukin. ID pasien, Oh, koma, nama pasien, koma, itu tadi harus dimasukin. Jadi apa sih yang kita masukkan di tabel pasien? Kita sertakan di sana, oh nama-nama fieldnya apa saja. Nah, harus dimasukin hmm. semuanya. Jadi nanti kalau bikin prosedur lagi, itu teh harus sama ya atas bawahnya. Harus disesuaikan juga kita mau masukinnya itu ke tabel mana. Jadi disesuaikan fieldnya. Underscore, Bu. Amin. Enter. Nah, itu kan field-fieldnya. Value-nya berarti isinya. Klik value. Values. Oke, kurung buka. Sok, Ibu mau masukin apa? Bebas, Bu. Dimulai dari satu aja. ID pasiennya misalkan satu. Hmm. Sok, namanya. Kalau varchar tadi harus pakai apa? Ketik ya. Ketik satu. Sok, Oh nama ya, masukin nama ketik. Ibu. Sok. Eka Sriwastu. Coba. Bebas kecil besarnya juga ya. Oh, koma. Alamat pasien silahkan. Itu kan varchar, berarti harus pakai petik juga. Koma, koma dulu, terus masukkan alamatnya. Harus pakai petik, Bu, varchar. Oh, Ih, oh tukang iya. cireng, Masya Allah. Sok, Bu, Bandung. Oke, terus akte jenis kelamin, kan integer ya. Kalau integer itu nggak harus pakai petik, jadi perlu diingat ya, Bu. Kalau integer itu nggak harus pakai petik di value. Kalau varchar itu harus pakai petik. Misalkan jenis kelaminnya satu aja, satu itu perempuan, dua laki-laki misalkan. Satu, kurung tutup, titik koma. Kalau yang atas perlu titik koma lagi nggak, Bu? Yang Enggak, insert. soalnya masih berhubungan. Kan jadi di sana memasukkan perintah, memasukkan ya, memasukkan ke dalam, kita menginput ke dalam tabel pasien dengan field berikut, dengan isian berikut ya, dengan fieldnya ID sampai dengan jenis kelamin. Kemudian values, berarti isi dari field-field yang kita sebutkan tadi apa. Jadi diakhiri dengan titik koma. Terus ke bawah lagi, ke bawah, select, into. Select from, Bu, from. Dari, jadi kita akan menampilkan data yang sudah diinputkan dari tabel mana, itu teh kalau dibaca. Pasien berarti ya, Bu. Ya, pasien. Nah, tinggal pilih aja tuh ada ya, pasien. Titik koma, itu kan berakhir ya, jadi akan menampilkan. Terus, commit, commit. Nah, udah. Titik koma, Hmm.
N. Udah jangan pakai titik koma. Sekarang go. Kan selesai ya. Diawali dengan bikin, diakhiri dengan go. Oke, Oh, kan sudah dibuat tuh ya. Untuk menampilkan mm, data yang sudah diinputkan, klik execute. Oh, go. Langsung go. Bawah go. Tara, muncul ya. oh iya. Ya, seperti itu Bu. Itu jadi untuk perintah ya. Kita lanjutkan. Bisa dipahami Bu setelah praktek? Bisa. Kamari kumaha Ibu kemarin-kemarin bisa dipahami nggak atau cuma Abi mah ngikutin ini aja gitu. Oh, bisa. Cuman Agak yang bingung tugas mungkin satu ya. tuh, iya, yang agak bingung tuh yang tugas satu karena emang beda kan ya. Yang Eka kan pakai YED, kalau yang lain kita pakai aplikasi apa gitu. Ya, kalau gampang tuh Bu, ya kemarin kan saya sempat bilangnya pakai Visio ya. Karena mungkin yang saya takutkan itu saya menyarankan Visio, Bapak Ibunya kurang paham, jadi saya bebaskan silahkan mau pakai apapun asalkan bisa dimengerti. Kalau misalkan nggak paham banget pakai Word juga bisa, tapi mungkin tidak akan sefleksibel menggunakan tool yang memang seharusnya digunakan ya Bapak Ibu ya. Oh Ibu aja namanya, cuma satu orang. Oke, kita lanjut. Ini apa namanya ke rollback mah lewat aja. Langsung ke checkpoint, Bu. Rollback itu cuman untuk membatalkan. Jadi kita membatalkan yang sebelumnya dimasukkan ya, Bu ya. Kita masuk checkpoint yang ketiga. Oke. Hmm, Saya ambil alih ya, Bu. yang, Kita sama-sama oh iya, praktek. Ini bukan seharusnya mah praktek Ubuntu ya, Bu ya. Kita bikin sistem iya, terdistribusi dikarenakan terkendala dengan spesifikasi. Mungkin saya jelaskan secara garis besarnya seperti apa, supaya Ibu tuh paham basis data terdistribusi itu seperti apa ya. Jadi kita punya satu database yang bisa diakses oleh beberapa komputer. Jadi simulasinya pakai VirtualBox. Jadi kita punya satu database yang sebelumnya dibuat, kita bisa akses pakai komputer kita dan bisa melalui VirtualBox ya yang diartikel komputer dua atau selain komputer yang kita miliki. Ya selanjutnya checkpoint ya Bu. Checkpoint ya. Di checkpoint di sini kita membuat perintah ya. Ini mana perintah tersebut untuk menandakan tempat titik di mana proses berakhir disimpan ya. Yang sebelumnya ya, untuk rollback kan ada commit, ada rollback ya. Yang sebelumnya ada perintah rollback. Rollback itu adalah perintah untuk membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi atau keadaan di mana transaksi belum terjadi. Jadi kalau rollback itu ketika kita memasukkan data ya, sebelumnya memasukkan data, ketika kita memasukkan rollback berarti data tersebut akan hilang kembali. Kalau misalkan di komputer itu Ctrl Z ya Ibu ya, jadi sudah masuk, dihapus, bisa mengembalikan kembali gitu. Itu oh rollback, iya, jadi yang sudah dimasukkan bisa ditarik kembali, jadi nggak ada lagi. Kalau misalkan kita mengetik, oh salah nih, biar cepat Ctrl Z, ya hilang semua kayak gitu. Itu adalah perintah rollback. Satu lagi itu ada checkpoint ya. Kalau checkpoint di sini adalah kita membuat perintah ya, perintah di mana titik suatu proses ini berakhir disimpan. Namun supaya sebuah transaksi berjalan secara optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tetapi tetap bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint berakhir. Jadi di sini dicontohkan ada 3 perintah ya Ibu ya, ada 3 perintah. Jadi dimulai dengan begini, dimulai kita akan menginputkan 3 data ya. Data pasien dengan ID 7, 8, dan 9. 7 ini diinputkan langsung ya di save point. Berarti ini adalah masuk data pertama. Di sini ada insert pasien ya 8 ya, ada Tina. Di sini ada rollback to save point. Dan kemudian yang ketiga di sini memasukkan pasien 9 ya dengan commit ya. Nah, di sini ya Ibu ya ada 3 perintah.
Oke, saya praktekkan supaya kita bisa lihat sebelum saya jelaskan, kita masukkan dulu perintah tersebut ya. Oke, sama ya, kita masuk ke rumah sakit ya, ke rumah sakit. Tampil ya Ibu ya, ke rutin bisa Tampil. ya. Kemudian create new rutin. Karena transaksi saya sampai 8, maka saya buat ke 9 ya Ibu ya. 9. Yang dimana data-data yang saya inputkan ini juga sama ya. Ada ID sampai dengan jenis kelamin. Ya, berarti langsung aja nama. Ya kalau udah dimasukin nanti gampang ya Bu, tinggal diklik-klik aja. Jenis kelamin di sini varchar, ini varchar. Ini varcharnya kemana? Varchar. Oke, selanjutnya kita masukkan. Berarti dimulai dari bikin ya Ibu ya. Bikin. Kemudian start. Start transaction. Koma. Tadi masukkan ya sama ya. Insert. Into. Into. Tabelnya adalah pasien. Pasien. Nah, fieldnya sama ya. ID. Pasien. Nama pasien. Terus alamat pasien. Terus kemudian jenis kelamin. Oke, value isi yang akan kita masukkan apa saja? Baik kita masukkan misalkan nomor 20 ya, nyari aman biar nggak sama. Nanti ya Ibu ya, kalau misalkan kita memasukkan ID yang sama itu biasanya error. Akan ada notifikasi bahwa primary key-nya ada yang sama. Misalkan di sini 20, namanya Agus Kusnadi misalkan ya. Terus kemudian alamatnya misalkan Tasikmalaya, Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian apa namanya jenis kelaminnya misalkan 2. Kan selesai ya untuk insert. Selanjutnya kita masukkan save point ya. Untuk menandai save point. Save point, poin 1. Oke, titik koma. Selanjutnya kita masukkan perintah kedua ya, insert. Insert into. Kita copy aja ya Bu, biar cepat ya. Ini ya. Nah, ini. Misalkan di sini 21 ya. Namanya misalkan Rizkawati. Alamatnya Ciamis. Ciamis, Jawa Barat. Jenis kelaminnya misalkan 1. Terus di sini tadi ada ya rollback ya. Rollback itu jadi mengembalikan rollback to save point. Save point, poin 1, titik koma. Terus ada lagi ya, memasukkan tadi sama insert ya dengan field berikut. Di sini misalkan 22. 22 ya. 22 di sini misalkan Lia, Lia Lia Saputri ya. Misalkan alamat Tasikmalaya, jenis kelamin berarti 2 ya. Terus komit, komit, koma, terus select bintang from pasien, titik koma, and
Oke. Jadi di sini ya Ibu ya, kita memasukkan 3 data. 20, 21, 22, ID 20, 21, 22. Untuk awalnya itu set point 1 ya Bu ya, di set point 1 startnya. Kemudian di perintah kedua di sini ada rollback to point. Rollback itu kalau dia di perintah biasa itu kayak kontrol J, jadi mengembalikan ke perintah sebelumnya data ini disimpan. Berarti nanti ya Bu, kalau ada perintah rollback to set point, berarti di sini penginputan untuk apa namanya data ID pasien 21 ini akan dibatalkan atau dikembalikan ke save point 1. Jadi di sini kita memasukkan data pasien dengan ID 21, ada perintah rollback. Berarti rollback ini perintah ini akan dibatalkan atau dikembalikan ke save point 1. Berarti ini dihilangkan kembali lagi ke sini. Terus perintah ketiga insert ya sama. Tapi di sini hanya dikomitkan, berarti menginputkan data yang komit. Berarti ID 22 ini tetap dimasukkan. Kemudian setelah dimasukkan akan ditampilkan pada tabel pasien dan perintah selesai. Go ya, selesai. Maka kita lihat datanya ya. Go. Bisa dilihat ya Bu, tadi ya. Kan kita memasukkan berapa data Bu tadi? Ada 3 ya. 20, 21, 22. Karena di 21 ada rollback to set point, maka inputan 21 ini tidak dimasukkan. Jadi seperti itu ya Bu. Bisa dipahami? Iya, Ibu, bisa. Ya, jadi rollback itu kayak Ctrl Z gitu, jadi dibatalkan kembali lagi ke perintah semula gitu, sebelum dimasukkan data. Jadi sehingga tadi dimasukkan data 20 di save point 1, kemudian ada rollback to save point untuk data 21 ya, berarti data 21 itu dimasukkan kemudian dibatalkan kembali lagi ke 20. Terus masukkan lagi data 22. Jadi pahami ya Bu ya? Iya, bisa, Bu. Selanjutnya em, kita masuk ke ini aja, apa namanya? Saya seharusnya ya mengarahkan ke sini nih, ke apa namanya? Dan ini replikasi ya Bu. Replikasi itu kita membuat replika ya, replikasi ya. Jadi di replikasi ini nanti kita akan mengatur beberapa konfigurasi ya. Konfigurasi di komputer satu, berarti komputer kita yang kita gunakan sekarang real ya, itu di Windows 10 atau 11 ya, tergantung Windows yang digunakan, dengan perintah-perintah berikut Bu ya. Kemudian ya setelah selesai pengaturannya, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi komputer 2 yaitu di VirtualBox tadi. Nah, nanti ketika konfigurasi komputer satu dan komputer 2 selesai, ini nantinya ya Bu, ini nantinya kita bisa mengakses database yang sudah kita buat itu melalui komputer satu dan komputer 2. Berarti kalau pada simulasi yang kita gunakan, berarti kita bisa akses di VirtualBox dan juga di komputer kita sendiri. Jadi seperti itu Bu, namanya database terdistribusi atau sistem terdistribusi itu seperti itu ya Bu ya. Oke, karena kita terbatas dengan instalasi yang tidak selesai, maka untuk web hari ini nggak apa-apa lah ya, kita setidaknya paham. Ibu bisa dipahami mengenai konsep basis data terdistribusi, Bu? Bisa? Eh, Untuk database terdistribusinya bisa dipahami, Ibu? Iya, Ibu, bisa. Ya, baik, nggak apa-apa ya. Setidaknya ya sekarang karena berhubung ada tugas 3 ya, Bu, tolong nanti kalau misalkan malam ya Bu, kalau bisa malam, ini mana internetnya, kalau pakai WiFi sebisa mungkin perangkat yang terkoneksi di WiFi mah jangan terlalu banyak. Kalau misalkan mau pakai tethering, jadi jangan dihubungkan ke TV atau ke komputer ataupun ke
apa namanya, atau ke HP lain ya Bu ya. Jadi download dulu Ubuntu tadi ya, nanti tolong dipraktekkan. Semoga aja Ibu bisa. Kalau saya mah terbatas memang. Kalau komputer saya sendiri kan sedang bermasalah ya. Ini kan pakai komputer kampus. Jadi dengan spek yang terbatas ya Bu, sehingga saya juga mengalami kendala untuk instalasi tadi ya, VirtualBox ke start itu. Jadi kayak gini nih Bu. Bentar. Bentar Ibu ya. Nah, ini kan saya sudah selesai ya, di virtual bukunya sudah selesai. Kalau nanti sudah selesai, tampilannya akan seperti ini, Bu. Ya, tampilannya akan seperti ini ya, Ibu ya. Nanti kalau sudah selesai ya, jadi kalau tadi ya, dari non control IDE, kalau di sini diklik, Ubuntu-nya diklik, nanti di sininya bukan empty lagi. Nanti akan muncul Ubuntu 24 sesuai dengan versinya ya. Kalau sudah selesai seperti ini, nanti bisa di-start. Nah, di start seperti ini. Tapi yang terjadi komputer saya error, Ibu. Karena memang lumayan ya, lumayan berat VirtualBox itu ketika diinstalasi dengan Ubuntu. Kemarin juga ada beberapa tutor juga yang banyak yang mengalami kendala. Jadi kami mengantisipasi untuk menangani hal tersebut itu dengan apa ya, semaksimal mungkin lah memberikan pengarahan ke mahasiswa. Tuh, jadi seperti ini error. Ya Bu ya. Jadi memang tuh jadi kayak gini. Ya sudahlah ya Ibu, kita praktek yang lainnya Halo. saja. Tuh jadi gini. Kan saya biarin dia Bu semalam tuh dari jam 1. Nggak apa-apa lah didiamin dulu, barangkali memang waktu instalasinya lama ya. Sampai subuh nggak berhasil. Jadi ya sudah, berarti memang mentok di spesifikasi ya Ibu ya. Hmm. Oke, saya lanjutkan lagi ya Ibu ya. Kita maksimalkan sampai setengah 9 mungkin ya. Setidaknya pertemuan ke web hari ini tidak sia-sia ya Bu. Kita berbagi ilmu lah ya Bu, pemahaman. Walaupun mungkin untuk targetnya database terdistribusi itu kan harusnya selesai ya, seperti pertemuan sebelum-sebelumnya IRD maupun DML dan SQL-nya kan selesai. Kalau kali ini memang banyak sekali kendala ya. Tutor lainnya pun banyak Ibu ya. Jadi kemarin juga sering juga sharing ke kami itu ya, gimana ya, sebenarnya memang banyak yang terkendala komputer karena memang kalau bisa diakali, tapi dengan apa namanya hack tertentu ya Bu ya, saya belum ke sana gitu, lebih ke pemahaman mahasiswa aja dulu. Karena kalau dipaksa, kalau saya bisa, belum tentu mahasiswa juga bisa, setidaknya apa mahasiswa paham gitu dulu. Oke Bu, kita masuk ke trigger Bu. Jadi trigger ya Bu yang terakhir ya Bu ya. Tampil nggak Bu? Nggak. Kita terakhir ke trigger ya Bu ya. Trigger ya, ini merupakan perintah atau event yang memicu perubahan pada suatu basis data. Yang di sini event yang dimaksud adalah berkaitan dengan menginputkan data atau insert, mengubah data yang ada sudah ada di dalam tabel atau update, dan melakukan penghapusan atau delete. Yang dimana event-event tersebut dapat ditambahkan sebuah kata, ya, kata pemicu atau trigger, yaitu terdiri dari before dan after. Yang dimana before after ini bisa dilakukan atau sebelum perintah insert, update, delete, atau bisa sesudah ya, atau after. Ya, jadi after di sini perintah dimasukkan setelah insert, update, dan delete. Nah, contohnya di sini before insert berarti trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. Kalau after insert berarti trigger berjalan setelah perintah insert dilaksanakan. Jadi sebelum kita dan seterusnya ya Ibu ya. Jadi after delete berarti sama, perintah ini akan berjalan setelah perintah delete dilaksanakan, dieksekusi ya. Sebelum kita masuk ke trigger, coba Ibu praktekkan Bu buat dua tabel ini Bu. Jadi Ibu silahkan bikin tabel baru ya, tabel obat dan transaksi obat. Enggak di share screen Bu. Ibu Hayu biar cepat selesai ya. Barangkali mau istirahat. Masuk lagi ke PHP My Admin Bu.
Bentar. Oke, silahkan Bu. Oke, Ibu silahkan masuk ke database rumah sakit. Rumah sakit dulu. Selanjutnya di bawah tuh create new tabel Bu ya. Create new tabel bukan bukan di rumah sakit, klik rumah sakit Bu. Klik rumah sakit ke bawah cari create new tabel. Nah, mangga silahkan disesuaikan dengan ketentuan yang ada di apa namanya di modul praktikum Bu. Coba dibuka di halaman 22 ya di lembar 22 Bu, halaman 22 coba dibuka. Di sana ada tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, sok Bu PHP ma adminnya yang di-share ini aja sok. Sok Bu. Ini nih Bu, yang di atribut itu kan ada ide obat, sok. Klik new tabel dulu, udah. Tabelnya pasien, udah pasien. Obat, obat Bu, obat, obat, obat. Obat, untuk jumlah ininya ada 5 Bu. Ada 5 ya. Ada 5. Oke, silakan dimasukkan, disamikan sarang tadi. Berarti ada ID obat, ya. Ada ID obat, terus ada nama obat, ya, di sini tuh. Kode obat dulu, kode obat. Oke, silahkan dimasukkan tipe datanya. Integer. Terus langsung Bu, ke bawahnya. Ke bawahnya, kode obat. Save. Oh iya, primary key-nya udah. Oh, the server gone away. Server gone away. Coba lihat sumnya, oh, tapi sumnya jalan. Di set tuh bisa Bu? No, 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 no. No. Hmm, apa sih? Coba Bu lihat di sumnya Bu tadi Bu. Masih jalan nggak? Sumnya sum. Oh Bu buka sumnya dulu Bu. Di sum Bu. Sum. Tuh, iya, itunya MySQL-nya mati.
Nah, kan ya. Jadi harus start Bu di sananya. Nah, obat udah ada ya. Obat udah ada. Oke, selanjutnya berarti transaksi obat, Bu. Hmm. Belum disimpan ya. Cancel, Bu. Cancel coba. Hmm. Tidak masuk ya, Bu, transaksi obat. Itunya barisnya ada berapa sih transaksi obatnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima sama. Sok Bu ID transaksi, sok Bu kan. Sama saya di ini kan ya. ID transaksi, integer 5. ID pasien, integer 3. ID obat, integer 3. Jumlah integer 10. Total integer 10. Save. Oke, jadi tabelnya nambah ya Bu ya. Ada obat sama transaksi obat. Nah, kemudian itu di relasi tabel. Berarti klik database. Databasenya berarti rumah sakit, Bu. Di database rumah sakit klik, Bu. Terus masuk ke ini apa namanya? Bentar. Ke desainer, Bu. Ke desainer. Nah, desainer. Watch, kenapa ini error? Show column from rumah sakit obat. Oh, lihat Bu di eh, tabel rumah sakit obat does not. Oh, obatnya coba Bu lihat dulu di obat. Klik obat. Oh, obatnya belum terisi, Ibu. Ini aja. Bentar.
Oh, di obat mah ini, Bu. Strukturnya coba Bu klik strukturnya, Bu. Nah, belum ada ya. Benar, benar, benar. Bentar, Bu. Klik dulu, Bu. Klik apa namanya obat, terus di struktur, Bu. Belum ada ya? Obat, struktur. Oh iya, belum ada, Ibu. Ah, add satu, Bu. Add satu, go, gerak, Bu. Ini kan add ya, ada A, add satu. Go, klik. Nah, kan jadi ya, so Ibu masukkan, berarti ada ID obat, ada ID obat, integer, berapa tadi teh? ID obat primary integer 3 Bu, integer 3. Oke, terus save. Primary key ya save. Mm-mm. Alter table obat, add in ID obat. Set table rumah sakit obat does exist in engine. What happened ini Ibu? Seharusnya tidak seperti itu ya Ibu. Kenapa itu Ibu? Karena tadi tidak selesai ya Bu. Sok Bu bisa diulang lagi Bu, dihapus aja nggak apa-apa sok. Klik aja prosedur rumah sakit di rumah sakit. Sok, klik rumah sakit. Nah, drop aja yang obat. Tuh, drop aja. Drop di ujung. Di baris obat Bu, lurus kan ada browse, struktur, search. Nah, di drop Bu, yang lurus dengan obat di drop. Drop, drop. Nah, what happened Ibu ini? Kenapa ini? Masya Allah ya Ibu ya, kalau prakteknya ada-ada aja ya Bu. Coba Bu di restart lah Bu. Di ini yang atas di restart. Panah nguwir Bu, panah muter Bu di atas coba. Tadi ya gara-gara apa namanya? Gara-gara error database. Coba Bu di drop lagi Bu, di drop lagi Bu, bikin lagi aja. Oh, nggak bisa karena jadi foreign key katanya teh. Di struktur juga nggak bisa tadi ya, di struktur. Mm, 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 mm. Di struktur coba Bu sekali lagi. Add, add, add opat, 4 Ibu langsung. Add 5, berapa sih tadi? Obat itu ada berapa? Oh 5 Bu, add 5 langsung. Cus. Kita masukkan Bu, ID obat. Nah, kode obat. ID obat, kode obat, nama obat, harga, stok. Oke.
Kode obat mah Varchar 5. Nama obat Varchar 30. Harga integer 10. Stok integer 5. Coba Bu, primary key-nya ID obat. Oke, save. Bismillah. Kenapa ini? Bentar, Bu. Bentar, bentar, bentar. ID obat, ID obat. Udah sama sih. Kenapa ini, Ibu? Tabel rumah sakit dot obat doesn't exist engine. Dihapus setiap saya, Bu. Gak apa-apa, Bu. Kita bikin baru aja ya, Bu ya. Gak apa-apa, ini abaikan saja. Ini sepertinya harus diulik, Ibu. Ibu bahasa Sunda bisa ya, Bu? Selamat datang, Pak Yusuf. Pak Yusuf, untuk instalasi virtual box-nya sudah. Hmm. Oke, Bu, gantian saya ya, Bu. Nanti saya ulik, Bu ya. Pak Yusuf, sudah selesai, Pak, untuk instalasinya, Bapak. Ah, ya, Bu, nanti kan sudah seperti ini ya. Sudah seperti ini di obat. Kita lihat di struktur. Bentar-bentar. Di struktur ya. Jadi di struktur, di sana primary key-nya adalah ID obat. Kemudian di transaksi itu, sama ya Ibu ya. Di transaksi itu, bentar. Di transaksi itu apa namanya ID transaksi sebagai primary key, kemudian ID obat yang ada di tabel obat itu menjadi foreign key ya atau kunci tamu ya. Atau di sini adalah indeks. Oke. Setelah jadi berarti nanti ada dua penambahan, ada tabel obat dan tabel transaksi obat. Kemudian nanti Ibu masuk ke rumah sakit ya. Terus masuk ke desainer, ya di desainer itu Ibu hubungkan tabel obat dengan transaksi obat. Caranya sudah tahu ya Bu? Pak Yusuf, Ibu, ya. Jadi nanti create relation ya Ibu ya. Coba di sini saya hapus dulu, ya. Saya hapus dulu ya. Jadi nanti apa namanya? Nah ini kan belum ada relation ya Bu, sudah ada tabel obat dan transaksi obat. Kita buat relasinya, berarti reference key-nya adalah ID obat, foreign key-nya ID obat yang ada di transaksi. Kemudian ini ya sama cascade, oke ya. Nah, seperti itu ya Ibu ya. Kemudian kita buat triggernya ya Ibu, kita buat triggernya. Yang dimana trigger di sini yang akan kita buat itu, nah ini kan udah ya, udah selesai. Jadi pada gambar berikut ya, terlihat tabel obat dan transaksi obat telah terrelasi. Maka selanjutnya buat perintah trigger yang fokusnya pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Namun sebelum melanjutkan praktikum, alangkah lebih baiknya kita isi dahulu tabel obat. Jadi tabel obat tadi kita masukkan. Nanti Bu Eka ya bisa diulang lagi ya sendiri ya untuk praktikum ini. Jadi nanti diinputkan ya A1 sampai A3. Terus dibuatkan triggernya. Ini mana fungsi trigger di sini adalah mengupdate stok ya. Jadi stok di sini ketika terjadi penjualan itu maka stok yang ada di dalam tabel transaksi ini akan berkurang. Misalkan ya di sini dibuatkan apa namanya? Benar. Nah, di sini ya, insert transaksi obat ya, yang di mana transaksi obat benar, bukan. Nah, di sini ya, ada perintah update obat set stok, yang di mana stok ini dikurangi dengan new jumlah. Jadi misalkan stok 10 terjual 5, maka nanti tersisanya 5. Jadi akan ada perubahan pada stoknya.
Seperti itu, Bapak Ibu ada yang ditanyakan untuk tugas Ibu yang mau lupa tanya, dikerja. Gimana Ibu? kalau ini kan udah rapi ya, tapi kemarin ngerjain tugas yang dua itu, si desainernya tuh apa? Si tampilannya acak-acakan gimana ya, itu supaya rapi? Oh, seperti ini nih Bu. Aman Bu, bentar. Pak Yusuf, coba itu virtual box-nya berhasil nggak Bu, Pak? Nanti coba ya Pak. Soalnya kebetulan ini hari ini kan seharusnya ya Bu Eka sama Bu Eka sama Pak Yusuf dan harusnya sama teman-teman yang lain itu praktikum mengenai instalasi VirtualBox dan database terdistribusi dikarenakan keterbatasan ya Pak, laptop saya bermasalah jadi cuma ada laptop kampus yang kebetulan spesifikasinya terbatas maka tidak berhasil ya Pak. Bu Eka pun sama tadi untuk Ubuntu-nya belum berhasil di-download. Nanti ya Pak Yusuf sama Bu Eka ini kan berkaitan dengan tugas 3. Silahkan nanti apa namanya dikerjakan ya Pak, dicoba-coba lagi ya. Mungkin bisa minjem laptop keluarga atau mungkin teman yang spesifikasinya lebih tinggi. Biasanya minimal 8 itu juga memorinya harus jangan terlalu penuh. Oke Bu Eka, saya lanjutkan ya. Berarti bentar-bentar. Kita masuk ke supaya nggak acak-acakan ya Bu. Iya. Kalau nggak acak, biar nggak acak-acakan tuh Bu klik di sini nih Bu. Klik di atas. Nah, ini nih. Terus nanti jadi seperti ini, Bu. Kasih nama aja relasi Eh, tabel di sini. Kasih aja relasi tabel apa. Itu aja kalau misalkan nggak diklik oh, di sini, nanti acak-acakan. Setiap kita masuk tabel apa menu desainer ya, Bu. Pasti iya. akan acak-acakan. Bentar, yang terakhir saya praktekkan trigger ya, Bu. Bentar. Barangkali ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan nggak? Pak Yusuf, Bu Eka, sambil saya praktekkan ya. Kemarin tuh saya udah bikin, bentar, 8 itu. Oke, kita buat ya triggernya ya. Jadi trigger mah sama ya Bu di sini nih, di trigger. Nah, itu udah ada nih ya. Udah ada. Jadi misalkan di sini perintahnya update set stoknya ya, update set stok yang dimana stok itu dikurangi jumlah ya where ID obat adalah new obat dot obat ya. Close ya bentar. Setelah kita masukkan menu ini ya Bu, nanti di apa namanya di prosedur ini di tabel obatnya kita cek. Tadi kan 10 ya Bu ya. Tabel obatnya kan 10 ya Bu ya. Bentar. Ah, dari sini nih. Di amoxilin ini kan harusnya kan stoknya 10 ya. Karena ada penjualan 5 maka nanti hasilnya di sini adalah minus 5. Jadi seperti itu Ibu. Hmm. Pak Yusuf kumaha ya Allah kumaha sudah dipraktekkan Pak untuk ya nanti ya Bapak Ibu apa namanya untuk praktikum 3 silahkan dipelajari lagi ya kurang lebih jadi kalau untuk saya ulangi lagi kalau untuk basis data terdistribusi itu bagaimana kita bisa menggunakan satu database bersama-sama kalau diimplementasikan ketika sebuah perusahaan memiliki punya banyak cabang di berbagai wilayah. Jadi database yang digunakan itu tetap satu, tapi penyimpanan untuk seluruh perusahaan itu menggunakan satu database atau disebut dengan datanya terintegrasi seperti itu. Jadi pada praktikum ketiga ini ya Bapak Ibu, kita
melakukan simulasi ya, simulasi bagaimana sih membuat database terdistribusi. Sehingga kita perlu menginstal yang namanya VirtualBox ya. VirtualBox itu bisa dikatakan sebagai komputer. Jadi komputer kita itu komputer satu, VirtualBox itu komputer dua. Yang dimana untuk VirtualBox itu juga membutuhkan sistem operasi, yaitu sistem operasinya adalah Ubuntu ya. Jadi kita perlu download dulu, kemudian diinstal. Jadi langkahnya pertama, download dulu VirtualBox diinstal. Setelah VirtualBox diinstal, kita download lagi Ubuntu. Setelah selesai, kita konfigurasi, kita instalkan Ubuntu tersebut di VirtualBox. Sehingga kalau berhasil, kita punya dua komputer. Ya, komputer satu komputer kita, keduanya adalah VirtualBox. Kemudian database yang sudah kita buat itu akan dibuat replikanya. Sehingga bisa diakses melalui komputer kita dan juga melalui VirtualBox tadi ya, melalui VirtualBox atau komputer kedua. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami untuk materi hari ini dengan segala keterbatasannya. Bisa, Bu. Bisa ya. Ya, nanti setelah sesi web 4 ini selesai bisa di apa namanya? Bisa dipelajari lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor ini ya. Silahkan. Ini nomor saya ya. Nanti bisa dihubungi. Kemarin saya mau membuat apa namanya? Grup ya, lupa lagi. Nah, yang saya lihat aktivitas itu hanya beberapa mahasiswa yang aktif saja. Itu diskusi kenapa banyak yang kosong, Bapak Ibu, badi dinilai teh nggak ada nilai, nggak ada yang itu ngisi diskusi. Bu Eka suka ngisi nggak Bu? Suka Ibu yang ke satu kedua diisi, cuman yang ketiga karena kosong jadi nggak ngisi. Ya, kemarin itu saya lihat kenapa kosong. Kan itu memang kalau basis data kan memang tidak dinilai ya. Tapi kan itu nanti bisa jadi apa namanya indikator ya bahwa mahasiswa itu paham tidak dengan materi yang ada di e-learning seperti itu. Cukup Bu Eka bisa dipahami ya, Pak Bisa. Yusuf. Nanti saya dipraktekkan kembali ya Pak untuk video. Insya Allah saya share kembali di e-learning ya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk keterbatasannya. Semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sudah berkenan hadir ya Bapak Ibu. Walaupun dari 20 orang cuma dua ya setiap pertemuannya saya bersyukur. Alhamdulillah itu ada yang mau hadir. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini saya cukupkan, Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bapak Ibu. Ya, izin live ya, Bapak Ibu. Ya.